Halo Aquarius, apa kabar? Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini kamu bisa lebih sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, kita mulai. Untuk rezeki Aquarius di bulan Januari tahun 2024. Untuk rezeki karyawan atau yang sedang bekerja. Untuk rezeki pengusaha. Untuk rezeki ibu rumah tangga atau single mother. Untuk tantangan apa yang akan kamu hadapi di bulan Januari tahun 2024 ini? Kita rapikan. Buka satu-satu. Yang pertama, kartu Anchor. Yang kedua, kartu Moon. Yang ketiga, kartu Rider. Oke. Pengusaha, kartu House atau Home. Kedua, Choice. Yang ketiga, kartu Tree. Oke. Untuk ibu rumah tangga atau single mother itu adalah Lady. Untuk tantangannya adalah Tower. Untuk karyawan, yang pertama adalah kartu Anchor yang menjelaskan seperti ini. Akan ada kestabilan di dalam rezeki dan pekerjaan kamu di bulan Januari tahun 2024 ini. Lalu bagi yang menunggu kemajuan juga mungkin akan bisa kamu dapatkan. Akan ada progres yang berarti di dalam kehidupan rezeki kamu. Lalu Anchor juga mengatakan bahwa hutang yang selama ini tidak bisa kamu bayar, maka di bulan Januari ini bisa kamu bayar. Ada sebuah breakthrough yang kamu dapatkan dari hasil usaha kamu atau pekerjaan kamu sampai dengan saat ini. Anchor ini juga menjelaskan bahwa ada kontrak yang kamu tandatangani, ada bonus yang kamu dapatkan, dan juga akan ada kebaikan yang muncul di dalam hidup kamu. Oke, ini kartu yang cukup bagus. Ini juga menandakan adanya peluang-peluang baru, peluang-peluang mungkin bekerja di tempat yang baru, peluang untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik, dan peluang untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi di perusahaan yang baru. Lanjut, inilah kartu Moon yang kedua. Kartu Moon itu selalu terkait dengan siklus-siklus di kehidupan dan di pekerjaan. Jadi begini, di bulan Januari tahun 2024, ada kemungkinan kamu itu akan mengerjakan hal yang repetitif. Repetitif itu mungkin hal yang itu saja untuk jangka waktu yang lama. Sehingga itu menjadi membosankan dan menjemukan. Yang kedua, mungkin akan ada gosip buruk terkait dengan kamu di kantor. Mungkin akan ada orang yang iri, mungkin orang yang kesal, atau mungkin orang yang ingin menjatuhkan diri kamu. Dia dendam kepada kamu, dan dia akan sangat bahagia ketika kamu nyungsep. Selanjutnya, Moon ini juga terkait dengan fluktuasi energi. Jadi ada kemungkinan kadang kamu capek, kadang kamu seger, kadang kamu stagnan, atau kadang kamu tiba-tiba lemas, letih, dan lesu. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin dengan istirahat yang cukup dan dengan makan yang benar, juga dengan minum sesuai dengan anjuran dokter, yaitu 8 gelas per hari. Vitamin juga diminum, oke? Lalu Moon ini juga terkait dengan apa? Terkait dengan adanya hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kamu. Nah, hal-hal ini mungkin datang dari orang lain atau dari situasi yang tiba-tiba itu aneh dan awkward. Kayak tiba-tiba ada kecanggungan, kayak tiba-tiba ada energi yang aneh. Nah, itu mungkin kamu akan bisa dapat gangguan-gangguan, terutama jika kamu cukup peka terhadap energi-energi yang ada di sekitaran. Bagus. Walaupun ada sedikit aneh-aneh, tapi basically ini cukup bagus dengan sedikit warning.
Next, inilah kartu rider. Kartu rider itu begini. Ketika kamu merasa bahwa hidup itu berputar-putar, tidak jelas, ada di situ-situ saja, maka lakukanlah sesuatu. Jangan hanya diam menunggu untuk situasi selesai dengan sendirinya. Namun bertindaklah dan lakukanlah sesuatu. Misalnya gini, sudah lama tidak dapat pekerjaan. Sudah ngelamar ke sana ke sini dan tetap tidak ada panggilan. Maka cobalah cari relasi atau peluang di tempat lain atau melalui orang lain. Misalnya tanya teman, tanya saudara, tanya sahabat, ada lowongan atau tidak. Lalu gunakanlah medsos, gunakanlah aplikasi-aplikasi pencari pekerjaan agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu selanjutnya, bagi yang sudah bekerja, jadi di kantor itu mungkin ada banyak kabar seliwer-seliwer, gosip-gosip aneh tentang si ini, si itu, si ini, si itu. Nah, lebih baik kamu hindari, tidak perlu ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu nanti bisa menjadi bumerang. Lalu di sini juga terlihat bahwa kerjaan itu akan banyak, kerjaan itu akan loaded. Kerjaan itu mesti dikerjain 1-2, 1-2, 1-2 dan tidak habis-habis. Nah, kamu kerjakanlah, jangan sampai hilang fokus. Kalau dilihat dari sini sih, dari sini ya meskipun banyak warningnya dan banyak masalahnya, tapi akhirnya stabil. Di Januari itu kamu lebih sejahtera. Atau mungkin di akhir Januari itu kamu bisa pegang uang, setelah lama itu tidak pegang uang. Jadi kamu bisa treat yourself sesuatu yang better, yang bisa bikin hidup kamu tuh lebih bahagia dan menyenangkan. Oke, nah ini untuk pengusaha. Nah sebelum kita beralih ke pengusaha, ini ada lak orgonite. Kami menyediakan lak orgonite yang terbuat dari batu-batu alam, kristal-kristal alam, logam-logam. Nah ini secara natural bisa memperbaiki rezeki, memperbaiki aura keberuntungan kamu, sehingga rezeki kamu bisa lebih mudah kamu dapatkan. Ini mudah disimpan, dikantongin, atau dimasukin tas, atau di laci, atau gampang lah ini. Pokoknya ini gampang untuk dibawa dan punya pengaruh positif di dalam hidup kamu. Ini natural kok, bukan barang perdukunan. Secara natural sudah ada energi yang membantu kamu. Oke, lanjut ke pengusaha. Kartu pertama adalah kartu house. Jadi begini kartu house pembacaannya. Di bulan Januari ini, jika kamu ingin merenovasi rumah atau tempat usaha, atau sedikit mempercantiknya, maka lakukanlah, kerjakanlah. Karena dengan rumah atau tempat usaha yang lebih rapi, bersih dan cantik, tentunya rezeki akan lebih mudah untuk datang. Lalu bagi yang sedang mencari rumah baru, kontrakan baru, atau tempat tinggal baru, maka di bulan Januari ini kamu akan bisa dapat dengan lingkungan yang oke dan menyenangkan. Nah, di bulan Januari ini juga dianjurkan untuk tidak marah-marah di rumah, tidak membawa masalah kerjaan ke rumah, dan untuk tidak sedikit-sedikit emosional di dalam rumah. Baiknya sabar, jaga keharmonisan, jaga kedamaian, agar rezeki juga bisa menjadi lebih lancar. Di bulan Januari ini juga akan ada sedikit peluang yang terbuka untuk diri kamu, peluang untuk membuka usaha baru, peluang untuk join bersama teman, atau peluang partnership di dalam sebuah bisnis yang baru. Nah, kamu timbang-timbang, kamu pikir-pikir, jangan langsung main loncat dan terjun. Lalu juga ingat, jika kamu tidak menguasai suatu ilmu, maka jangan kamu kerja di bidang keilmuan tersebut, ya. Jika tidak pernah coba dan tidak ngerti, maka jangan kamu lakukan, nanti malah nyungsep. Oke, selanjutnya ada kartu kedua untuk pengusaha, adalah kartu choice. Jadi begini, di bulan Januari ini mungkin akan ada pilihan-pilihan yang muncul di dalam kehidupan kamu. Mungkin di antaranya adalah pilihan untuk menutup usaha, pilihan untuk mengembangkan usaha, atau pilihan untuk berganti usaha, atau pilihan untuk join bersama dengan orang lain. Nah, itu bagaimana keputusan kamu, ya kamu sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu dengarkan hati kamu, lalu pertimbangkan dengan kepala yang dingin. Kamu tahu kok kudu ngapain. Ikuti your guts instinct. Yang penting jangan nekat. Ikuti guts instinct dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya ini juga menandakan bahwa di tempat usaha
Mungkin karyawan itu melakukan penggelapan atau penipuan. Cek purchasing atau cek marketing atau cek itu accounting, finance segala macam, cek semua. Kemungkinan ada sedikit penyelewengan, ada sedikit penyelundupan. Itu lama-lama bisa menjadi bukit, merugikan diri kamu. Josh ini juga menjelaskan jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain di bulan Januari ini. Percaya saja kepada diri sendiri. Jika ada apa-apa, pertimbangkan dengan matang. Baru putuskan untuk melakukan apa. Next, kita melanjut ke kartu Tri. Jadi kartu Tri kurang lebih begini kartu Tri. Kartu Tri ini adalah kartu yang melambangkan pertumbuhan. Kartu yang melambangkan kestabilan. Kartu yang melambangkan bahwa kamu akan lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih bisa bertumbuh di bulan Januari. Jadi, ini menandakan adanya growth yang bagus untuk kamu. Menandakan adanya kebaikan di dalam usaha kamu. Dan menandakan bahwa customer, deal-dealan, ataupun order-order akan mulai datang kepada diri kamu. Ya, apalagi jika kamu bisa menghindari, jika ada penipuan di sini, kebohongan di sini, kejahatan di sini, bisa kamu hindari dan kamu tanggulangi, maka pertumbuhan akan ada, kebaikan akan ada. Overall cukup baik. Oke, masalah-masalah itu cuma masalah klasik, masalah orang bohong, masalah orang nggak bayar hutang, atau masalah orang lama bayar hutang, atau karyawan bingung-bingung ngaco. Oke. Next, kita beralih ke ibu rumah tangga atau single mother dengan kartu Lady yang menjelaskan seperti ini. Untuk single mother, di dalam hidup itu hendaknya sebelum melakukan apapun, berpikir dahulu dengan matang. Hindari mengikuti emosi, hindari terlalu mengikuti insting. Jadi pertimbangkan apapun dengan matang. Selain itu, apapun yang orang katakan, terutama kata-kata manis, kata-kata buaya, dan kata-kata terlalu menyanjung, patut kamu curigai sebagai upaya untuk memanipulasi diri kamu. Jadi sebaiknya lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih mawas diri. Lalu untuk kamu yang ibu rumah tangga, jika kamu memikirkan sesuatu, misalnya ingin usaha, ingin berjualan sesuatu, atau ingin bekerja, maka jika situasi memungkinkan, lakukanlah. Tidak perlu terlalu ragu-ragu. Nah, bagi kamu yang LDR, di bulan ini kamu akan berjumpa dan bertemu. Lalu bagi kamu yang menunggu ada transferan uang, kamu akan mendapatkan transferan uang. Dan bagi kamu yang sedang menunggu kontrak kerjasama, maka kamu mungkin juga akan mendapatkannya. Lanjut, kita beralih ke Tower. Tantangan apa di bulan Januari ini yang mungkin muncul? Tantangannya mungkin gini. Kamu mungkin akan lebih banyak dibatasi oleh otorita-otorita yang lebih berwenang. Kamu juga di dalam bekerja dan berusaha mungkin juga lebih terkekang oleh peraturan. Jadi kamu tidak bisa bebas. Nah, itu kamu kudu cari tahu gimana caranya kamu tetap bisa melakukan yang ingin kamu lakukan tanpa melanggar peraturan. Lalu emosi dikontrol. Kenapa? Karena kalau emosi tidak bisa kamu kontrol, kamu nanti urusan sama polisi. Urusan sama polisi itu panjang karena itu berurusan dengan hukum. Jadi sebaiknya kamu mengontrol diri, mengontrol emosi agar kamu tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, kurang lebih begitu aja. Oh ya, kamu juga mungkin bisa berurusan dengan lembaga pendidikan, mungkin kampus, sekolah, atau universitas. Mungkin akan ada kasus, atau mungkin akan ada kelulusan, atau mungkin akan ada penghargaan. Kita tidak tahu, yang jelas kamu mungkin akan berurusan dengan lembaga-lembaga tersebut. Juga mungkin berurusan dengan perbankan, atau mungkin urusan dengan leasing. Oke? Nah, jadi kurang lebih Aquarius, begitu aja pembacaan singkat dan simpel kita. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Nah, sebelum kami pamit undur diri, jangan lupa follow IG @kangtarot dan jangan lupa untuk follow TikTok Real Kang Tarot. Oke? Sampai ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Kami doakan yang terbaik.
Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.